Aku kalau dalam relationship tumbuh sebagai cewek yang keras banget. Aku kalau dalam hubungan bisa dibilang aku kayak lumayan alpha. Terus defensif. Aku tidak mau cowok itu. Aku pernah kok punya pikiran kayaknya nggak married juga nggak masalah. Susah juga sih jadi orang yang punya trust issues tuh susah banget. Kita tuh kadang-kadang bukan seuzon, tapi kita selalu bikin kemungkinan yang ngebikin kita jadi preventif. Di umur segini aku tuh udah bukan yang kalau kita pacaran kita nonton ke mall gitu loh. Kita ini nggak bisa kayak gitu. Kita udah nikah. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Pernah gak sih lu mikir kayak wah jangan-jangan bokap ninggalin nyokap gara-gara gue gitu, you know, dan itu pas SMP tuh kan bener kan. Jadi kayak you know what I mean, like dia benar-benar melepeh dan gak mau lagi sama gue and everything like can we go to that episode of your life? Nggak apa-apa. Enggak sih, keluarga aku tuh cukup terbuka sama permasalahan-permasalahannya. Mungkin memang gak bisa aku share, cuman memang standar sih sebenarnya permasalahannya gitu. Jadi waktu itu pun aku yang nge-support mama buat divorce malah. Oh wow. Menurut aku juga jalan tengahnya itu adalah divorce. Nah waktu itu mamaku sempat. Kamu yang suruh mama divorce dan kamu masih SD? Enggak, yang itu aku udah SMA. Jadi selama itu mama belum divorce. Kepalaku sakit. Mama aku tuh manusia paling baik di dunia. Oke. Oh maksudnya as in mereka udah tidak tinggal serumah lagi. Itu SD. SMP bokap benar-benar udah hilang. Dan SMA baru surat kawinnya sah cerai gitu misalnya. Iya, jadi waktu SMA mamaku tuh selama ini tuh memikirkan aku dan adik aku sih. Kayak mungkin ya namanya mempertahankan rumah tangga kepengen kali ya gitu. Jadi mamaku cerita gitu gini. Masih berharap kalau misalnya bokap bakal balik lagi. Aku kayak bilang mau nunggu apa lagi gitu loh. Aku bilang gak apa-apa divorce aja, jangan mikirin aku udah gede. Aku bilang waktu itu udah SMA gitu loh. Dan aku punya mimpi besar. Aku juga maksudnya melihat dunia tuh tidak sebatas itu doang. Jadi kayak santai aja mah gitu, gak apa-apa, pisah aja. Dan waktu itu mama pisah gitu. Iya tapi efeknya jadi kalau misalnya lo mempunyai hubungan gitu ya, itu berarti dengan apa yang terjadi di masa kecil lo itu kan lumayan berat ya. Gimana cara lo untuk ya mungkin tadi lo bilang tuh supaya jangan sampai misalnya gitu cowoknya nggak salah ngelakuin apa-apa tapi lo marahin karena sebenarnya itu efeknya dari lo sebenarnya kayak gitu kan. Aku kalau dalam relationship tumbuh sebagai cewek yang keras banget. Aku kalau dalam hubungan bisa dibilang aku kayak lumayan alpha. Terus defensif. Aku tidak mau cowok itu nyakitin aku. Jadi gini Kak. Sebelum lu disakitin lu nyakitin duluan? Enggak dong, jangan saling menyakiti gitu loh. Okay. Kayak aku tidak boleh bucin, aku tidak boleh lemah. Aku harus punya prinsip penuh ya. Mungkin ini salah satu efek dari si broken home aku ini ya. Mungkin jadi juga cuman aku yang menciptakan tembok-tembok tersebut gitu. Tinggi banget Kak temboknya. Sampai setiap aku misalnya punya cowok gitu ya, kayak cowok-cowok tuh pada lumayan agak takut, agak susah menghadapi keras kepala aku. Karena aku gini, misalnya bukannya aku mau dibilang gimana-gimana ya, tergantung cowoknya juga gitu. Tapi kalau misalnya gitu cowok aku genit gitu ya, misalnya sama cewek lain, aku kayak oh ya udah sama cewek lain aja. Aku nggak akan ada kata cemburu di kamus aku. Wow. Kalau kamu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan aku, daripada kita berantem mending kita udahan aja gitu. Kecuali memang masih bisa diobrolin gitu. Sampai sekeras itu. Sampai aku dulu pernah punya pikiran kayaknya nggak married juga nggak masalah gitu loh. Pernah, tapi kan maksudnya kalau kepengen married kepengen gitu loh, pengen juga punya keluarga. Kalau misalnya keluarga aku yang dulu gagal ya keluarga aku yang nanti aku bangun harus berhasil. Karena aku udah teramini karena aku udah punya pembelajaran lah gitu kan setidaknya gitu loh. Nah itu juga yang bikin aku hati-hati milih pasangan. Trust issue-nya itu Kak, kadang aku juga apa ya, susah juga sih jadi orang yang punya trust issues tuh susah banget. Kita tuh kadang-kadang bukan seuzon, tapi kita selalu bikin kemungkinan yang ngebikin kita jadi preventif. Jadi kayak
sebelum dia nyakitin aku harus udah siap nih. Kalau nanti dia nyakitin aku harus ya udah santai aja, yang kayak gitu-gitu loh Kak. Ya. Jadinya susahnya itu, dan aku rasa bukan cuma aku doang sih, pasti cewek-cewek yang mengalami kehidupan kayak aku akan ngerasain yang sama gitu. Daripada kita disakitin gitu. Mana suaranya cewek-cewek yang sering disakitin? Tolong tulis di komentar ya. Janganlah ya, jangan sakit menyakiti. Aduh, zaman sekarang ngeri-ngeri lagi. Ngeri-ngeri kenapa? Gak apa-apa, kayak pemberitaan kan sudah hubungan rumah tangga orang-orang tuh banyak yang ngeri-ngeri gitu loh Kak. Oh iya. Jadi banget. milih pasangan juga harus lebih hati-hati lagi. Cuman kita gak pernah tahu takdirnya Tuhan gimana kan. Gue sering banget mempunyai dialog sama Tuhan, dimana gue ngerasa gue dikecewakan. Sama seperti tadi mungkin yang salah satu lirik di Teram ini, dimana Gea nanya, Tuhan apakah engkau Tuhan benarkah kau mendengarku? Benarkah engkau mendengarkan aku gitu, mendengar aku. And gue ngerasa itu ya kita jadi akhirnya punya trust issue juga sama Tuhan gitu. Dan untuk seseorang yang mempunyai trust issue, untuk bilang Tuhan gue benar-benar udah berserah banget, itu gak mudah. It's like lu mempunyai ketakutan dengan ketinggian, tapi lu memilih untuk naik ke atas gedung dan lu ke ujung gedung tersebut gitu. It's like that, you know. Dan it's like lu punya trust issue karena luka di masa kecil, tapi lu benar-benar harus trust sama Tuhan. Iya Kak, gitu. Gue ngerti sekarang, maksudnya I'm connecting the dots kayak kenapa sebenarnya Teram ini itu juga ditulis pas lagi jiwa yang bersedih gitu, pada bulan yang bersamaan. Jadi maksud gue gila sih, keren sih. I just keren sih. Libatkan Tuhan itu aja. Libatkan Tuhan gitu. 2 lagu itu kan bener-bener aku ngomong sama Tuhan gitu. Ya. Tadi lu udah ngasih tahu gue soal tembok dan juga you know your problem. Punya trust issue. Lu seseorang yang sangat alpha. Lu you have your ambisi banget gitu sama diri lu juga. Gimana caranya supaya lu bisa kembali mempercayai si pasangan, supaya temboknya mungkin tidak setinggi itu? Apa yang lu lakuin supaya itu bisa lu mempunyai kehidupan suatu saat nanti ketika nikah, kehidupan pernikahan yang berbahagia gitu? Oke. Yang paling mendasar banget dan sangat klise, komunikasinya sih Kak. Aku kalau misalnya dalam suatu hubungan, aku udah gak mau lagi ada bohong-bohong, udah gak mau ada lagi kayak aduh gak enak mau ngomong ini ke kamu tuh, enggak gitu loh. Jadi lebih baik kata-katanya memang menyakitkan di depan, tapi memang itu untuk yang terbaik kayak gitu. Mending bukan belak-belakan aja di depan. Terus juga kita kan bisa lihat ya, kalau kata orang love language kayak act of service-nya yang kayak gitu-gitu kan kelihatan gitu loh. Jadi aku tuh salah satu orang yang aku ngelihat dulu nih, dia kayak gimana ngehandle aku marah, ngehandle aku sedih, berdebat dengan aku kayak gimana, perbedaan pendapat kita, nyari jalan tengahnya yang kayak gimana. Itu tuh penting banget gitu loh. Dan di umur segini aku tuh udah bukan yang kalau kita pacaran kita nonton ke mall gitu loh. Kita ini enggak bisa kayak gitu. Kita udah nikah. Bukan juga gitu. Oh enggak juga. Kayak maksudnya ya udah urusan-urusan orang dewasa gitu loh yang harus nikah. Bukan nikah, maksudnya gini misalnya kayak aku aja kan urusan aku seperti aku sekarang lagi renov rumah, tadi aku udah cerita itu aja aku harus menjadi orang dewasa dong Kak. Aku harus ngurusin sipilnya apa segala macam kayak gitu. Gila. Ngerti gak sih? Gue gak bisa kebayangin ya Gea ngomong sama kontraktornya dan orang sipilnya itu seperti apa gitu. Mau gak mau Kak Daniel gitu, bayangin gitu loh. Ini rumah saya gitu kan. Kayak gini gitu. Ngurus ini ngurus itu apa segala macam, udah urusannya bukan urusan anak ABG lagi gitu loh. Udah harus kayak gitu, udah no drama. Aduh jangan kalau udah ada orang ketigaan
Ya. Janganlah kayak gitu. Hmm. Pokoknya cari orang yang sama-sama mau maju aja gitu. Kalau sekarang kan aku lagi seneng-senengnya ngejar karir aku gitu. Pasangan aku juga harus seneng nih sama karir, nge-support, dan aku juga support dia yang kayak gitu-gitu. Congratulations by the way, beli rumah. Thank you. Come on. Thank you. Kapan beli rumahnya? Udah hampir 2 tahun ya kayaknya. Wow. Cuman emang itu dia, aku tuh pertimbangan aku cari rumah itu kan kenyamanannya gitu kan. Akhirnya aku jatuh hati pada rumah lama gitu. Dan ternyata ini sebuah pesan untuk teman-teman yang mau beli rumah lama. Cek dulu bener-bener kondisi rumahnya. Aduh, jahat banget kadang-kadang kalau ada. Kita kan orang awam ya kak, kita gak ngerti cara bangun rumah. Kalau misalnya sama developernya juga rumahnya tiba-tiba gak ada tulang temboknya gitu-gitu, kita juga gak tahu. Tapi harus dicek gitu. Ini nih pertanyaannya, tips Ghea Indrawari untuk membeli rumah. Silakan. Tipsnya yang pertama tips yang pertama adalah cari dulu kebutuhan rumahnya, tapi sesuaiin dulu sama kemampuannya, gitu. Iya kan, kemampuan ekonominya gitu ya. Jangan sampai kredit rumah tapi sebenarnya agak pot-potan gitu, ataupun gimana-gimana mau rumah yang gede banget tapi tabungannya belum cukup, yang kayak gitu-gitu itu. Terus yang kedua, cari emang daerah yang kalian bener-bener suka dan kayaknya nyaman gitu kemana-mana, karena daerah tuh kak mempengaruhi banget sih. Banget macetnya. Kalau di sini kayak tolnya apa segala macam kayak gitu-gitu. Terus cek kondisi rumahnya please. Cek dulu history rumahnya, kalau memang rumahnya itu rumah lama. Kalau misalnya rumahnya rumah baru, itu benar-benar dicek pembangunannya seperti apa. Jangan sampai nih ya sedetail keramik miring yang kayak gitu-gitu, sedetail pipanya nggak nyambung kemana, kayak gitu-gitu tuh penting. Habis itu diketok-ketok temboknya. Ini tulangnya di mana ya? Betonnya di mana? Ternyata nggak ada. Itu 2 tahun lagi rubuh rumahnya yang kayak gitu-gitu. Yang ketiga apa ya? Yang pasti apa ya kak? Kak Daniel ada tips nggak? Satu lagi nambahin. Iya. Nggak pernah ada yang mati di situ. Exactly. Aku juga pertama, Bu, ini nggak ada pernah kayak ada apa gitu kan, penyekapan atau penculikan tanam mayat kan, takut banget ya Allah. Ya itulah ya. Demikianlah tips-tips dari Ghea ya dalam membeli rumah. Karena emang repot banget kak, karena kalau taunya belakangan sama kayak milih pasangan tuh kan. Balik lagi, mau dipancing. Enggak, jangan dibahas. Aduh. Menurut lo karir sama menikah itu apakah menjadi it's like either or, atau bisa jadi both and gitu maksudnya? For me di hidup ini tuh ada skala prioritas. Gitu loh. Ketika aku menikah, aku pengen jadi istri yang baik. Tentu aja aku mau melayani suami aku dengan baik gitu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi aku masih kerja, aku keluar kota dan lain sebagainya, sangat tidak mungkin nih aku jadi istri yang baik gitu loh, weekend di rumah gitu. Sementara Jumat Sabtu Minggu biasa aku jadi biduan gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Jadi aku untuk saat ini belum siap gitu. Aku nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi untuk saat ini, soalnya lu akan selamanya Jumat Sabtu Minggu akan menjadi biduan gitu maksud gue. Oh gitu. Tapi untuk sekarang aku belum siap mentally, aku belum siap sih kak. Kenapa? Aku mengurus diri aku sendiri aja kayak susah banget sih. Suka kelupaan barang di mana, suka kepentok apa segala macam yang gitu, itu masih susah gitu loh. Bener-bener belum siap. Punya anak, memikirkan punya anak, membesarkan seorang manusia. Membesarkan kucing aja harus telaten kak. Iya kan kak, nanti misalnya kucing aku 5, yang satu suka apa, yang satu gak suka makanan ini, aku harus ngasih beda-beda. Kucing lu 5? Iya, ini kalau misalnya gak nikah-nikah, kucingnya nanti jadi 20. Oh jangan dong, udah aku steril. Oh iya. Jadi akhirnya lu umur 70 gitu sama kucing-kucing lu aja. Enggak, aku pengen menikah dengan orang yang tepat. Kan? Siapa tahu kalau ketemu orang tepat ternyata pekerjaan aku bisa dimengerti, aku itu udah gak jadi problem lagi, ya kan? Pokoknya aku mensetelkan diriku sendiri dulu deh kak. Jadi apapun yang terjadi nanti di pernikahan aku trust issue, there you go. Iya kan, lagi-lagi loh. I caught that. Itulah pentingnya baik sama anak kecil. So good. Jangan jahat-jahat ya sama anak kecil, karena apa yang terjadi pada saat mereka kecil itu
itu akan membentuk mereka sampai dewasa. Itu terjadi sama aku. Aku tuh nggak terlalu ingat masa kecilku yang masih umur 2-3 tahun gitu, tapi ada beberapa tuh yang memang keinget banget, dan itu kayak kejadian-kejadian yang lumayan tidak menyenangkan gitu loh. Aku belum pernah tuh coba-coba kayak ke psikiater yang kayak gitu-gitu. Gimana sih caranya nyembuhin ini gitu.